Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, perkenalkan nama saya Rizky Permana, sering disapa Rizky dari kelas 10F SMA Negeri 8 Jakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan kepada Sobat Muslim yakni menghindari marah, membiasakan kontrol diri, dan berani membela kebenaran pada bab 8 pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Maka dari itu, saya memohon kepada Sobat Muslim agar menyimak video ini baik-baik. Selamat menyaksikan. Mari kita buka dengan definisi marah. Pasti Sobat-Sobat Muslim sudah awam mendengar kata marah. Karena seringkali kita nih merasa emosi ataupun ada gejolak-gejolak di dalam hati untuk marah. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan marah itu adalah apa. Marah adalah emosi yang muncul sebagai akibat dari ketidaksenangan terhadap suatu situasi. Marah ataupun godok adalah sesuatu yang wajar, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah penyebab marah dan bagaimana kita menanganinya. Apakah kita mau ditahan atau dibiarkan saja? ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Artinya, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat Al-A'raf. Sebab seseorang bisa marah. Yang pertama adalah depresi. Depresi adalah rasa sedih yang terus-menerus sehingga kehilangan minat pada hal-hal sebelumnya yang disukai. Yang kedua, rasa cemas berlebihan. Nah, rasa cemas berlebihan ini dapat menyebabkan mudah marah. Yang ketiga, ketergantungan alkohol atau khamr. Nah, ini bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental, serta membuat seseorang mudah marah-marah. Yang keempat adalah gangguan perkembangan saraf atau ADHD. Nah, ini membuat seseorang mudah marah, tidak bisa fokus, hiperaktif, atau bertindak impulsif. Yang kelima adalah kepribadian ganda atau alter ego. Nah, ini adalah suatu perubahan mood antara fase mania dan depresi, di mana fase depresi bisa menyebabkan mudah marah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terakhir adalah rasa sedih. Kesedihan dari hal tertentu dapat memicu amarah, terutama akibat perasaan mendalam seperti perceraian, putus sama pacar, kematian, atau kehilangan pekerjaan. Kita harus tahu juga cara menghindari sikap marah. Yang pertama, membaca kalimat isti'azah, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah berwudu. Jikalau Anda lagi marah, segeralah berwudu. Boleh menunaikan sholat atau sekadar berwudu saja. Yang ketiga adalah mengubah posisi tak kala sedang marah. Apabila seseorang marah dalam posisi berdiri, ia dianjurkan untuk duduk. Itu adalah salah satu hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperbanyak sholat sunnah seperti sholat duha. Yang terakhir, diam dan menjaga ucapan. Itu yang paling simpel. Nah, kita harus tahu juga manfaat dari menghindari sikap marah. Yang pertama adalah dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih. Yang kedua, dapat menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hambanya sebuah hadiah. Sobat Muslim, marilah kita lanjut ke dalam definisi sikap kontrol diri. Kontrol diri juga disebut sebagai mujahadah an-nafs dalam Islam, yang berarti kemampuan untuk melindungi diri, hati, pikiran, jiwa, dan tubuh dari pengaruh negatif sehingga perilaku yang dihasilkan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kontrol diri ini juga ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk membaca situasi mereka sendiri dan lingkungan mereka, berkaitan dengan mengendalikan emosi dan dorongan ke arah positif.
Ini juga merupakan bagian dari kesabaran dan mengendalikan amarah. Artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 133, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemukaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 134 dari surat Al-Imran. Selanjutnya adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap kontrol diri. Mungkin sobat muslim pasti memiliki ciri-ciri ini. Yang pertama, memiliki sikap sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai. Yang kedua, tidak mudah tersinggung dan emosi atas sesuatu yang dialami. Yang ketiga, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menenangkan suasana hati di dalam dirinya. Dan terakhir, selalu mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukannya. Lanjut, cara menumbuhkan sikap kontrol diri. Yang pertama, meyakini bahwa kemuliaan manusia memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, yakni memahami bahwa kontrol diri bagian dari akhlakul karimah yang menjadikan seseorang dihormati dan selamat dari sikap tercela. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, berlatih bersikap kontrol diri secara terus-menerus. Yang kelima, yang sekaligus terakhir, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam tentang kontrol diri. Sikap kontrol diri yang pertama dapat meminimalisir akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan tanpa pertimbangan secara matang. Yang kedua, selalu ingat akan pertanggungjawaban semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak cepat bereaksi negatif terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Yang keempat adalah optimis dalam menjalani hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan pertolongan. Yang kelima, hidup menjadi tenang dan damai. Yang keenam, terhindar dari sifat iri, dengki, ria, takabur, dan tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mewujudkan dan memperkuat ukhuwat ihsaniyah. Yang kedelapan, dapat menahan setiap luapan emosi diri. Lanjut, sobat muslim, definisi sikap berani membela kebenaran. Sikap berani membela kebenaran disebut saja'ah. Saja'ah adalah keteguhan hati untuk mempertahankan kebenaran secara konsisten. Nah, keberanian ini harus berlandaskan kebenaran dan dilandasi lagi pertimbangan demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya adalah ketenangan dan optimisme. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Surat Al-Imran ayat 139. Bentuk-bentuk sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, sikap berani dalam menghadapi musuh. Yang kedua, sikap berani dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, sikap berani dalam menjaga rahasia. Dan keempat, sikap berani mengendalikan nafsu. Yang selanjutnya, nomor 5, sikap berani mengakui kesalahan. Dan terakhir, sikap berani untuk bersikap objektif terhadap diri Selanjutnya sendiri. adalah cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran. Yang pertama adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri berani membela kebenaran. Yang ketiga, berteman dengan seseorang yang memiliki sikap berani membela kebenaran. Yang keempat, memahami betapa besar manfaat berani membela kebenaran. Yang kelima, tidak takut pada kematian yang merupakan ancaman untuk berani membela kebenaran. Yang keenam, tidak ragu-ragu dalam membela kebenaran. Yang terakhir adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membela kebenaran. Yang terakhir, manfaat sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, menumbuhkan perilaku terpuji seperti tangguh dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak mudah marah dan menjadi pribadi yang tenang. Yang ketiga, berani dalam menegakkan kebenaran. Yang keempat, menjadi pribadi yang selalu bersikap produktif. Yang kelima, kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat menjadi berkurang. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketentraman lingkungan. Yang terakhir, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Terima kasih sobat muslim yang sudah menonton video saya. Semoga video yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi sobat muslim sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.